kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN. Poin yang kami akan membahas itu yang pertama, pembangunan ekonomi ASEAN. Yang kedua, perkembangan ekonomi ASEAN. Yang ketiga, kerjasama ekonomi ASEAN. Yang keempat, kegiatan ASEAN dan hasil yang dicapai. Yang kelima, akta dan persaingan ekonomi. Yang keenam, percepatan akta dari tahun 2008 sampai 2003. Yang ketujuh, ASEAN bebas biaya masuk pada tahun 2010. Yang terakhir, tentang hubungan ASEAN dengan negara Asia Pasifik. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu pembangunan ekonomi ASEAN. Pembangunan ekonomi ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing kawasan. Yang berikut ada juga perkembangan ekonomi ASEAN. Perkembangan ekonomi ASEAN mengalami kemajuan yang cepat sejak tahun 1990-an. ASEAN menjadi salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 5% per tahun sebelum pandemi. Berikut ada ciri-ciri perkembangan ekonomi ASEAN. Yang pertama, ciri yang pertama tentang pertumbuhan industri dan manufaktur, di mana negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam berkembang pesat di sekitar industri dan pabrik. Banyak barang diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor sehingga membuka banyak lapangan kerja. Contohnya, pabrik baju di Vietnam membuat pakaian untuk dijual ke luar negeri sehingga banyak orang dapat mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, tentang kemajuan sektor jasa dan keuangan, di mana Singapura dan Malaysia maju di bidang jasa keuangan seperti perbankan, perdagangan, dan teknologi. Sektor ini menjadi pergerak utama perekonomian negara mereka. Contohnya, banyak bank dan perusahaan teknologi dari luar negeri membuka kantor di Singapura. Yang ketiga, tentang perkembangan pariwisata. Pariwisata menjadi sumber pendapatan penting di Thailand, Indonesia, dan Filipina. Banyak wisatawan datang sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Contohnya, wisatawan datang ke Bali sehingga hotel dan restoran menjadi ramai. Yang berikut tentang meningkatnya investasi asing. Banyak negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Afrika Serikat menanamkan modal di ASEAN. Investasi membantu pembangunan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi. Contohnya perusahaan Jepang membangun pabrik mobil di Indonesia sehingga membuka banyak pekerjaan. Baik, yang ketiga tentang kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN dilakukan untuk memperkuat perekonomian negara-negara di Asia Tenggara agar mampu bersaing di tingkat global. Melalui kerjasama ini, negara ASEAN saling membantu dalam perdagangan, investasi, jasa, dan industri sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Yang pertama itu ASEAN Free Trade Area atau disebut AFTA. AFTA adalah kerjasama perdagangan bebas antara negara ASEAN yang bertujuan menghapus atau menurunkan biaya masuk barang yang diperdagangkan antara anggota. Misalnya, sepatu buatan Vietnam dijual di Indonesia dengan harga lebih murah karena pajak impor antara negara ASEAN diturunkan. Yang kedua, tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut MIA. Masyarakat ekonomi ASEAN bertujuan untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama di kawasan ASEAN. Dalam masyarakat ekonomi ASEAN, arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil dapat menjadi lebih kompetitif dan mampu menarik lebih banyak investasi dari luar. Misalnya, seorang perawat dari Indonesia bekerja di rumah sakit Malaysia karena tenaga kerja terampil bisa bekerja di negara ASEAN tersebut. Yang ketiga tentang kerjasama investasi.
Kerjasama ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang aman dan terbuka di kawasan ASEAN. Negara anggota saling membuka peluang bagi investor, memberikan kemudahan perizinan, serta perlindungan hukum bagi penanam modal. Dengan meningkatkan investasi, lapangan kerja, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi semakin cepat. Misalnya, perusahaan Thailand membuka pabrik di Indonesia. Yang keempat, tentang kerjasama perdagangan jasa. Melalui ASEAN Framework Agreement of Service, negara ASEAN bekerja sama dalam bidang jasa seperti perbankan, transportasi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Tujuannya adalah mempermudah perusahaan jasa antara negara ASEAN untuk saling beroperasi serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa di kawasan ASEAN. Contohnya, Bank Malaysia membuka cabang di Indonesia. Yang berikut tentang kerjasama industri. ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang industri, misalnya pada industri otomotif dan elektronik. Negara anggota saling berbagi peran dalam proses produksi seperti berkaitan penyediaan bahan baku dan industri. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat industri dalam negeri, serta meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasar dunia. Contohnya, mobil dirakit di Indonesia lalu dijual ke negara ASEAN lain. Yang berikut tentang kegiatan ASEAN dan hasil yang dicapai. Kegiatan ASEAN di bidang ekonomi, yang pertama itu pertemuan materi ekonomi ASEAN, yang kedua Forum Perdagangan dan Investasi, yang ketiga promosi ekspor bersama, yang keempat pelatihan kewirausahaan dan UMKM, yang kelima digitalisasi ekonomi kawasan. Hasil yang dicapai, yang pertama meningkatkan volume perdagangan intraregional, yang kedua arus investasi asing meningkat, yang ketiga pertumbuhan ekonomi kawasan relatif stabil, yang keempat terciptanya pasar yang lebih terbuka, yang kelima meningkatkan daya saing produksi ASEAN di pasar dunia. Materi selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskannya. Baik, materi yang berikut tentang AFTA dan persaingan ekonomi. AFTA adalah kawasan perdagangan bebas antara negara ASEAN yang mulai diberlakukan sejak tahun 1992. AFTA dibentuk untuk menciptakan perdagangan yang lebih terbuka di kawasan Asia Tenggara dengan cara menurunkan hingga menghapus bea masuk barang antara anggota. Di sini ada beberapa tujuan utama AFTA. Yang pertama, meningkatkan daya saing produk ASEAN. Dengan dihapusnya bea masuk, harga barang menjadi lebih murah dan kompetitif. Yang kedua, tentang menarik investasi asing. AFTA menciptakan kawasan pasar yang luas dengan tarif rendah sehingga menarik investor asing untuk menanamkan modal di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, tentang menciptakan pasar regional yang kuat. AFTA membentuk pasar tunggal di tingkat regional dengan pasar yang terintegrasi, arus barang antara negara menjadi lancar. Yang keenam, tentang percepatan AFTA dari tahun 2008 sampai 2003. Pada awal perencanaannya, penerapan penuh AFTA ditargetkan selesai pada tahun 2008. Artinya, pada tahun tersebut diharapkan seluruh negara anggota ASEAN telah menurunkan tarif bea masuk barang hingga sangat rendah atau 0%. Di sini juga ada alasan percepatan AFTA. Yang pertama, menghadapi perdagangan bebas global. Yang kedua, menarik investasi asing lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing kawasan ASEAN. Yang keempat, mengantisipasi persaingan dari China dan India. Yang berikut ada juga dampak percepatan AFTA. Yang pertama, perdagangan antara ASEAN meningkat. Yang kedua, arus investasi asing semakin besar. Yang ketiga, persaingan produk semakin ketat. Yang keempat, negara-negara ASEAN harus lebih cepat beradaptasi dengan sistem pasar bebas. Yang berikut tentang ASEAN bebas bea masuk tahun 2010. Tahun 2010 menjadi tongkat penting dalam kerjasama ekonomi ASEAN karena pada tahun ini 6 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,
Filipina dan Brunei Darussalam resmi menerapkan bebas bea masuk 0% untuk hampir seluruh jenis barang perdagangan. Yang berikut ada juga dampak ASEAN bebas bea masuk tahun 2010. Yang pertama, harga barang antara negara menjadi lebih murah. Yang kedua, perdagangan intra-Asia meningkat pesat. Yang ketiga, konsumsi memiliki lebih banyak pilihan produk. Yang keempat, industri nasional dituntut lebih kompetitif. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Yang terakhir, tentang hubungan ASEAN dengan negara Asia Pasifik. ASEAN memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam bidang ekonomi. Hubungan ini bertujuan untuk memperluas kerjasama, perdagangan, meningkatkan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat posisi ASEAN dalam perekonomian global. Berikut ada juga bentuk hubungan ASEAN dengan negara Asia Pasifik. Yang pertama, ada juga bentuk hubungan ASEAN dengan negara Asia Pasifik. Yang pertama, kerjasama perdagangan bebas. Yang kedua, kerjasama dalam forum regional dan global. Yang ketiga, kerjasama investasi dan teknologi.